Bab 41 Kartu Pengalaman Pertempuran Puncak. Hotspot regional tersebut bertahan tidak lebih dari setengah jam ketika sekali lagi, ia melonjak ke daftar tren beranda, mendorong jumlah pengikut Yu Feng ke tingkat yang baru. Meskipun berbagai penonton bukanlah target audiens Yu Feng, dorongan mereka telah berkontribusi pada peningkatan pengikut yang signifikan sebagai hasil dari meme populer tersebut. Banyak di antara mereka ternyata adalah penggemar memancing yang sangat teliti. Mereka yang belum melihat meme pertama, menemukan konten Yu Feng yang sedang tren dan langsung terkesima, mengubah banyak orang yang lewat menjadi penggemar. Di sebuah rumah luas dengan 3 kamar tidur dan 2 ruang tamu di Magic City, gadis yang bagaikan boneka itu baru saja pulang ke rumah ketika ia langsung dipanggil oleh sahabatnya yang juga sekaligus orang kepercayaannya. "Boneka, kamu harus dengar ini, kamu jadi viral lagi." "Su Cheng, jelaskan padaku apa maksudmu dengan viral lagi?" "Aku, Nona di sini, memang selalu cukup populer," balas boneka itu dengan sedikit arogansi terhadap teman dekatnya. Su Cheng memutar bola matanya dan berkata, "Coba lihat sendiri mie menjilat itu. Kamu pergi dan diam-diam menggoda seorang pria, memberinya pakaian untuk mengaku, dan sekarang mereka mengubahnya menjadi meme yang tergantung di beranda agar semua orang bisa tercengang." "Apa?" Alis boneka yang cantik itu sedikit berkerut mendengar kata-kata ini. Dia segera mengambil telepon pintar buah model terbarunya dan masuk ke Seafood Live. Meme baru yang menyela sanjungan saya masih ada di beranda, dan boneka itu segera menemukannya dan mengekliknya. Konten meme tersebut lugas dan tidak berspekulasi liar atau melebih-lebihkan sesuatu. Ia hanya menceritakan apa yang telah terjadi, diakhiri dengan tanda tanya yang menggugah pikiran bagi para penonton. "Saya pikir itu sesuatu yang besar, ini bukan apa-apa. Biarkan mereka bicara jika mereka mau. Selama aku bersikap jujur dan duduk tegak, aku tidak perlu takut pada apapun. Ketakutan bukanlah intinya. Saya hanya ingin tahu apa masalahnya dengan orang itu. Nona kecil, apakah kamu menyukainya?" Su Cheng bertanya sambil tersenyum menggoda. Boneka itu cemberut, "Tidak sama sekali. Saya bangun sekitar tengah hari, bosan menggulir ponsel saya, dan kebetulan melihat seseorang menggunakan cloud piercing arrows. Tanganku gatal jadi aku mengkliknya dengan harapan bisa mendapatkan angpau. Begitu masuk ke dalam, saya melihat kejernihan siaran langsungnya sangat tinggi, dan mereka bahkan menggunakan drone untuk penyiaran di luar ruangan. Saya penasaran dengan perlengkapannya jadi saya hanya ingin mendekat dan bertanya, dan dengan santai mengirimkan beberapa hadiah, itu saja. Saya tidak menduga hal itu akan ditafsirkan secara berlebihan. Meskipun pria bernama Yu Feng itu memang cukup tampan. Ya benar. Masih membuat alasan, jika Anda menyukai seseorang, Anda menyukainya. Mengapa harus menjelaskan begitu banyak? Menjelaskan berarti menyembunyikan, menyembunyikan berarti menegaskan. Aku mengerti. Su Cheng memberikan tatapan penuh pengertian yang tampaknya sangat menyebalkan. Boneka itu memutar matanya dengan lebar, "Kau tidak tahu apa-apa." Namun, ketika ia berbicara dengan tegas, tangannya tanpa sadar memainkan ujung pakaiannya. Setelah makan malam, Yu Feng menghitung pendapatan hari itu dan ketika tidak ada hal lain yang harus dilakukan, dia menutup pintu dan menuju ke atas. Membuka ciri karakter telah memberinya hadiah 2.000 poin, dan bersama dengan 1.000 poin yang telah ia tabung sebelumnya, Yu Feng sekarang memiliki jackpot 3.000 poin untuk lotre. Yu Feng menjelajahi toko dan mendapati bahwa pembaruan barang dagangan hari ini kurang menarik. Barang bagus harganya terlalu mahal, dijual dengan harga puluhan ribu poin tiap buah. Barang-barang murah yang sudah dimiliki Yu Feng. Setelah pencarian yang lama, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang cocok. Sial, aku berharap bisa belajar dari 2 buku keterampilan dasar terakhir kali, dan sekarang keduanya bahkan belum diperbarui. Segala sesuatu di toko itu bernilai lebih dari 1.000. Dalam kebanyakan situasi, mengambil kesempatan pada loter lebih hemat biaya daripada melakukan pembelian tertentu. Satu-satunya sisi buruknya adalah ketidakpastian. Meskipun buku keterampilan berguna, kebutuhannya tidak mendesak, jadi dia sebaiknya mencoba peruntungannya dengan undian loter lainnya. Dengan pikirannya, Yu Feng memutuskan untuk mengikuti loter. Ding! Selamat, Anda telah memperoleh skill, pembukaan umpan dasar. Pembukaan umpan dasar. Pembukaan umpan adalah pengetahuan yang sangat penting dalam memancing, terutama krusial dalam memancing di Taiwan. Setelah menguasai pembukaan umpan dasar, Anda dapat memanfaatkan potensi umpan Anda sepenuhnya. Efektivitas umpan di dunia nyata juga meningkat sebesar 5%, dan kondisi umpan yang disiapkan akan memenuhi standar yang dirancang. Keterampilan pertama memungkinkan Yu Feng mendapat keuntungan besar. Dia sudah lama ingin membeli skill pembukaan umpan dasar,
yang harganya 2.500 poin di toko, tetapi sekarang dia mendapatkannya hanya dengan 1.000. Sepertinya keberuntungan hari ini tidak buruk, teruskan menggambar. Ding! Selamat, Anda telah menerima lengan sangat tipis 400. Lengan yang sangat tipis, terbuat dari bahan paduan khusus jenis baru menggunakan teknologi canggih dan proses berteknologi tinggi. Kail pancing baru ini sangat ringan namun tetap kuat. Tidak menjadi tumpul atau terbuka saat memancing. Meskipun Yu Feng tidak membutuhkan kail ikan berteknologi tinggi ini untuk saat ini, berdasarkan uraiannya, tampaknya itu adalah barang yang cukup bagus. Lebih baik menjaga mereka tetap aman. Hanya tersisa satu kesempatan lagi untuk menggambar. Yu Feng berdoa dalam hati kepada Amitabha, Sang Buddha, Guanyin Bodhisattva, Yesus, amin. Menggambar. Ding! Selamat, Anda telah menerima kartu pengalaman pertempuran puncak, langka, 1. Kartu pengalaman pertempuran puncak, kartu hak istimewa khusus yang langka. Mengaktifkannya akan memasuki kondisi pertempuran puncak, di mana sistem menghasilkan rencana pertempuran paling optimal berdasarkan kondisi terkini. Semua instrumen siaran langsung dan efek tambahan akan terbuka, berlangsung selama 120 menit. Apa-apaan ini? Kartu spesial berlabel langka? Mengingat sifat sistemnya, semakin langka sesuatu, semakin menakjubkan pula hal itu, bukan? Tetapi setelah memeriksa kartu itu cukup lama, Yu Feng tidak dapat menemukan apa sebenarnya kegunaan kartu itu. Kalau untuk streaming konten lain, kartu pertempuran ini mungkin dianggap sebagai alat yang suci. Tetapi bagi Yu Feng, yang konten siaran langsungnya saat ini adalah memancing di luar ruangan, bahkan jika ada pertempuran PK, itu seringkali dengan penyiar memancing lainnya. Bukan tentang efek mencolok yang dibutuhkan penghibur. Lebih dari 80% hasil siaran langsung ditentukan oleh ikan yang ditangkap. Tanpa tangkapan, efek khusus apapun tidak akan berarti apa-apa. Baiklah, simpan saja untuk saat ini, tidak pernah tahu kapan itu akan berguna. Mendapatkan kartu langka untuk mendapatkan 1.000 poin adalah tawaran bagus dari sudut pandang manapun. Setelah pengundian, hal pertama yang dilakukan Yu Feng adalah mempelajari pembukaan umpan dasar dari buku keterampilan. Dengan satu pikiran, buku keterampilan berubah menjadi aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang memasuki pikiran Yu Feng. Bagian ingatannya yang sebelumnya tidak jelas tentang pembuatan umpan komersial kini menjadi sangat jelas. Setelah mempelajari skill tersebut, Yu Feng menyadari betapa mendasarnya pemahamannya sebelumnya tentang pembukaan umpan. Hanya keterampilan dasar membuka umpan saja yang mencakup banyak rincian seperti rasio air yang harus ditambahkan saat menyiapkan umpan. Apakah menambahkan air sebelum atau sesudahnya? Perbedaan kondisi penyerapan air oleh umpan selama berbagai tahap setelah persiapan, dan dampak berbagai teknik persiapan umpan terhadap kondisi umpan, dan seterusnya. Secara keseluruhan, ada lebih dari 10 detail yang belum diketahui Yu Feng sebelumnya tetapi layak untuk ditelusuri lebih dalam. Sekarang setelah dia mempelajari begitu banyak aspek pembukaan umpan, Yu Feng tidak dapat menahan keinginannya untuk mencobanya dalam praktik. Pengetahuan hanyalah pengetahuan. Hanya dengan benar-benar melakukannya, seseorang dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam. Jadi Yu Feng membuka kotak pancingnya dan menemukan umpan biasanya. Dan menggunakan pengetahuan barunya, ia menyiapkan sejumlah umpan yang biasa ia gunakan. Ketika ia benar-benar mulai bekerja, hal itu benar-benar terasa mudah. Hampir seolah-olah ia tidak perlu memikirkannya sama sekali. Seolah-olah keterampilan itu ada di alam bawah sadarnya. Bola umpan yang disiapkan dan keluar dari tangan Yu Feng terlihat sangat berbeda dalam detail halusnya. Setelah menyiapkan umpan, Yu Feng dengan santai mengambil tali pancing, dan dengan menarik pelat umpan, 2 bola umpan yang gemuk dan berbulu pun siap. Kualitasnya jauh melampaui umpan apapun yang pernah disiapkan Yu Feng sebelumnya. Dia menyingkirkan bola umpan dengan tangannya dan mencoba menyiapkan umpan lagi. Sekali lagi, dia mendapat 2 bola umpan bulat dan berbulu, sama sempurnanya dengan percobaan pertama. Sialan, kalau ada yang bilang lagi kalau pembukaan umpan komersil itu nggak ada tekniknya, gue tampar aja dia dengan mulut besar. Bab 42, dikonfirmasi. Yu Feng belajar bolak-balik selama lebih dari 1 jam dan akhirnya mengerti cara menyiapkan umpan. Melihat waktu baru menunjukkan lewat pukul 8 malam. Yu Feng, seolah kerasukan, membuka teleponnya dan masuk ke platform Seafood Live. Cerita hari ini menjadi sangat populer. Pada pukul 8, Yu Feng telah memperoleh hingga 5.000 pengikut, yang membuatnya agak bersemangat. Dia terus berpindah layar setiap beberapa waktu untuk memeriksa data pertumbuhan dan sebagainya. Menonton video adalah cara cepat untuk menghabiskan waktu, dan sebelum ia menyadarinya, waktu sudah menunjukkan pukul 8:30. Tiba-tiba, ponsel Yu Feng mengingatkannya pada pemberitahuan perhatian khusus.
Streamer yang Anda ikuti secara khusus, Yuying, telah memulai siarannya. Hah? Apakah dia menyiarkannya malam ini? Yu Feng melirik pemberitahuan itu dan dengan santai mengklik siaran langsung Yuying. Yuying, bagaimanapun juga seorang selebriti dengan jutaan penggemar, baru saja memulai siarannya dan jumlah pemirsa di ruangannya telah melampaui 10.000, dan masih terus meningkat dengan cepat. Biasanya, Yuying yang mengenakan riasan tipis tampak lebih cantik daripada saat siaran pertempuran tengah hari. Halo semuanya, selamat datang di streaming saya. Tolong bantu bagikan ke teman Anda. Jika penontonnya lebih dari 20.000, aku akan mulai bernyanyi untuk kalian semua. Ini adalah pendekatan yang sederhana dan langsung, tanpa trik yang rumit, tetapi daya tarik selebriti besar jauh lebih kuat dibandingkan streamer yang lebih kecil. Tak lama kemudian, notifikasi untuk membagikan streamingnya mulai membanjiri chat, dan dalam waktu kurang dari semenit, jumlah penonton telah melampaui 30.000. Pengaruh mengerikan dari streamer utama terlihat jelas. Sesuai janjinya, Yuying segera menyesuaikan peralatannya dan mulai menyanyikan lagu pertama. Lagu, Learn to Meo, telah di-cover oleh banyak streamer besar dan kecil dan diputar di mana-mana. Namun Yuying menyanyikannya dengan cita rasa yang unik yang bahkan membuat Yu Feng mendengarkannya dengan linglung. Lembut, imut, dan mempesona. Siapa yang bisa menolaknya? Setelah satu lagu, sejumlah hadiah virtual berwarna-warni mulai membanjiri layar. Para penggemarnya sangat antusias. Melihat semua orang mengirimkan hadiah, Yu Feng ingat bahwa dia masih berutang budi pada Yuying dan buru-buru beralih ke tampilan belakang panggungnya. Dari 2 siaran, Yu Feng telah menerima sekitar 2.700 yuan sebagai pendapatan hadiah. Menurut aturan platform, jika dia menguangkannya, streamer biasa akan membagi pendapatan 55-45 dengan platform, dan Yu Feng akan mendapatkan sedikit lebih dari 1.300 yuan. Jika dia mengubahnya menjadi hadiah virtual, rasionya sedikit lebih baik, kira-kira terbagi 60-40. Sambil menggertakkan giginya, Yu Feng mengubah semua uang yang diterimanya menjadi poin virtual. Tidaklah pantas jika dia tidak membalas. Setelah memanfaatkan popularitasnya dan memperoleh beberapa ribu pengikut, dia harus menunjukkan sesuatu, dengan sedikit berfoya-foya sebagai hadiah balasan. Aliran pemancingan Yu Feng mengirimkan hadiah mikrofon emas. Aliran memancing Yu Feng mengirimkan hadiah cinta kecil yang lucu. Aliran memancing Yu Feng mengirimkan hadiah Anda seorang superstar. Aliran pemancingan Yu Feng mengirimkan hadiah mahkota Phoenix. Aliran memancing Yu Feng mengirimkan hadiah detak jantung. Hadiah yang dikirim Yu Feng tidaklah mahal. Dengan uang yang sedikit di sakunya, dia tidak mampu mengeluarkan uang untuk sesuatu yang besar. Satu-satunya hadiah yang memiliki efek spesial adalah mahkota Phoenix dan detak jantung. Tetapi sebelum para petinggi e-commerce mulai bergerak, hadiah-hadiah ini sudah cukup menarik perhatian. Sial. Bukankah dia pacar Yuying yang dikabarkan muncul di siaran langsung dan menjadi pusat perhatian? Sudah dikonfirmasi. Telah dikonfirmasi. Pacar Yuying yang dikabarkan telah muncul. Yu Feng memancing langsung. Yu Feng memancing langsung 2. Yu Feng memancing langsung 1350. Yu Feng baru saja muncul dan langsung menarik perhatian penonton yang antusias. ID-nya ditandai secara besar-besaran di obrolan publik. Dalam keadaan normal, ini akan dianggap pujian tertinggi dalam siaran langsung, tetapi memiliki implikasi sedikit berbeda saat digunakan dengan Yu Feng. Wow, terima kasih banyak atas hadiahnya dari Yu Feng Fishing Live. Yuying segera menyadari apa yang terjadi di siaran langsung dan dengan hangat mengapresiasi Yu Feng. Yu Feng sedikit mengatur pikirannya dan mengetik di saluran publik, nyanyiannya sungguh bagus, mengagumkan. Itu hanya pesan sederhana yang terdiri dari kurang dari 20 karakter. Namun pesan itu diterima oleh penggemar di antara sekian banyak komentar lainnya. Sialan, apa kau harus sekasar itu pada kami para anjing lajang? Makanan anjing ini beracun. Mimpi hancur, perselingkuhan dengan Yuying terkonfirmasi. Apakah ada siaran langsung? Bisakah kita bermain game bersama di mikrofon? Yuying memiliki kesan yang baik tentang Yu Feng. Pria itu tidak hanya tampan, tetapi dia juga tampak dapat diandalkan. Dia telah menyebutkan akan mampir untuk menonton siaran langsungnya di sore hari. Dan memang, dia muncul di malam hari, mendorongnya untuk segera mengirimkan undangan. Melihat undangan pertempuran muncul di layar, Yu Feng ragu-ragu selama beberapa detik. Haruskah dia memulai streaming? Tanpa gadget streamingnya, Yu Feng hanya dapat menggunakan kamera bawaan ponselnya untuk streaming. Model ponselnya cukup lama, kurang resolusi dan stabilisasinya, yang pasti akan mengganggu kualitas streaming. Khawatir mengenai kualitas kolaborasi yang buruk, Yu Feng ragu-ragu, tetapi dia juga tidak tahan untuk menolak.
Lagi pula, ini adalah undangan untuk terhubung dari seorang selebriti internet ternama, sebuah keistimewaan yang mungkin tidak didapatkan orang lain meskipun menghujaninya dengan banyak hadiah. Menolak mungkin berarti kehilangan kesempatan untuk lepas landas. Seandainya floating ball masih dapat digunakan saat ini. Sekalipun tata letak kamarnya tidak menarik, setidaknya dia bisa pergi ke atap gedung kecil untuk mengamati bintang, yang akan menjadi semacam alternatif romantis, pikir Yu Feng dalam hati. Tunggu, bukankah kartu pengalaman langka yang dimenangkannya dalam undian hari ini mengatakan dapat membuka semua izin penyiaran untuk sementara? Mungkinkah itu berarti ia juga dapat membuka batas 3 jam harian? Sistem. Di sini, apakah penggunaan kartu pengalaman pertempuran streamer puncak akan membuka batasan waktu penyiaran untuk bola mengambang? Ya. Dengan jawaban afirmatif, pikiran Yu Feng menjadi lebih aktif. Mengapa tidak menggunakan kartu dan menerima pertarungan untuk satu putaran permainan? Dia sangat bersemangat untuk membuka sepenuhnya semua efek siaran dengan kartu khusus ini. Yu Feng bukan tipe orang yang ragu-ragu. Begitu dia membuat keputusan, dia bertindak cepat. Dengan pikirannya, ia mengakses ruang virtual, menemukan kartu pengalaman puncak, dan memilih untuk menggunakannya. Peringatan. Ini adalah kartu spesial yang langka, dan akan hilang setelah digunakan. Apakah Anda mengonfirmasi aktivasi? Mengaktifkan. Kartu itu terlintas dalam pikirannya, dan Yu Feng langsung merasa seolah-olah sesuatu yang tidak diketahui telah diaktifkan di dalam kepalanya. Deteksi, streamer menerima undangan baik dari lawan jenis. Mengevaluasi lingkungan eksternal streamer saat ini. Mendeteksi pikiran bawah sadar streamer. Rencana penyiaran optimal telah dibuat. Semua izin untuk bola mengambang teknologi hitam dibuka sementara selama 120 menit. Dalam 10 detik, tantangan akan terhubung secara otomatis. Harap bersiap untuk memulai siaran. Lokasi yang optimal adalah atap lantai 2. Silakan pindah ke posisi tersebut. Serangkaian perintah sistem terdengar dalam pikiran Yu Feng, dan seolah kerasukan, dia membuka pintu ke atap lantai 2 dan naik ke atap gedung kecil itu. Atap bangunan kecil itu kosong, tetapi berdiri di atap itu memungkinkan dia melihat rumah-rumah yang terang benderang di kejauhan. Tiba-tiba, bola mengambang muncul tepat di atas dahi Yu Feng, dengan semua izin asisten streaming diaktifkan sepenuhnya. Peningkatan kecantikan alami maksimal. Optimalisasi suara maksimal. Filter cerdas diaktifkan. Perekaman pemandangan cerdas dalam keadaan siaga. Skrip bantuan langsung yang dikontrol otak diaktifkan. Pertempuran terhubung. Wajah Yu Feng yang tajam muncul di hadapan semua penonton di ruang pertarungan langsung. Bab 43. Mengirimkanmu video musik. Sebelum Yu Feng bisa berbicara, Yu Ying bertanya dengan rasa ingin tahu. Wow! Kamu ada di mana? Di udara? Tidak heran dia penasaran. Drone itu melayang di udara, dan sudutnya sebagian besar mengecualikan area di bawah kaki Yu Feng. Dari siaran langsungnya, latar belakangnya tampak seperti lampu yang jauh, benar-benar seolah-olah dia sedang melayang di udara. Kau bisa menebaknya. Yu Feng menyeringai dan tersenyum tipis, suaranya dalam dan memikat. Nadanya tidak banyak berubah, tetapi entah bagaimana sistem telah menyesuaikannya agar terdengar sangat menyenangkan. Tidak, aku di atap. Bintang-bintangnya bagus malam ini. Yu Feng tidak menunggu jawaban sebelum dia mengungkapkan jawabannya sendiri. Kamera drone itu dengan cerdas memindai sekeliling, menangkap keadaan sekitar sehingga semua orang akhirnya menyadari Yu Feng berada di atas sebuah gedung. Wah! Operasi ilahi macam apa ini? Mengapa aku merasa sedikit bersemangat? Apakah ini pacar Yu Ying yang dirumorkan? Suaranya terdengar sangat bagus, aku menyukainya. Bajingan, beraninya kau menggoda Yu Ying di depan umum. Cabut pedang kalian, kami harus menghajar kalian sampai tak ada kulit tersisa. Hanya beberapa kalimat saja, dan Yu Ying merasa seseorang tengah merayunya, detak jantungnya makin cepat tak terkendali. Melakukan? Mau main game? Yu Ying yang biasanya tenang tiba-tiba tersandung kata-katanya. Bermain game? Tentu, apapun boleh. Yu Feng langsung setuju. Kita akan bermain apa? Baiklah, lewati saja pemungutan suara. Ada banyak penonton yang galak di siaran langsung yang mengancam akan menghajarmu sampai hanya tersisa kulit. Istilah, hingga hanya tersisa kulit ini terkait dengan pengaturan pertarungan PK di situs web, di mana pihak dengan hadiah lebih sedikit akan mengalami penyusutan bar kesehatan. Jika selisih skornya besar,
mereka akan hanya memiliki lapisan kulit tipis, dan bagi seorang penyiar terkenal, akan sangat memalukan jika kalah sejauh ini. Namun, Yu Feng tidak terbebani oleh kekhawatiran soal idolanya. Lagi pula dia tidak memiliki banyak pengikut dan hanya mulai menyiarkan ketika ditantang, tanpa persiapan sebelumnya. Sekalipun semua pengikutnya ikut serta, jumlah mereka hanya ribuan, tidak cukup untuk menyamai jumlah pemirsa tetap saluran lainnya. Jika tidak ada peluang untuk menang, kalah tidak akan memalukan. Kamu ingin bermain apa? Aku akan ikut denganmu. Nada bicara Yu Feng tenang dan sulit dibantah, memberikan perasaan yang sangat nyaman. Bagaimana kalau aku menyanyikan lagu asli untukmu? Yu Ying, di saat mendapat inspirasi, melontarkan sebuah ide tiba-tiba. Yu Ying memang telah mempersiapkan lagu aslinya, tetapi itu hanya demo dan belum direkam atau diunggah secara resmi. Dan dia tiba-tiba menyarankan untuk menyanyikannya untuk Yu Feng. Tentu, jawab Yu Feng. Tunggu sebentar, aku akan mencari iringannya. Yu Ying mencari peralatannya dan segera iringan mulai dimainkan. Hanya dalam beberapa detik setelah iringan itu, bola apung di depan Yu Feng bergetar, langsung terpecah menjadi banyak perangkat terbang mikro yang tersebar ke segala arah, hanya menyisakan kamera yang sedikit lebih besar yang tetap melayang di depannya. Pengumpulan adegan pintar diaktifkan. Lampu-lampu di kejauhan berkelap-kelip dan bersinar. Kamu berjalan sendirian, kepalamu tertunduk di jalan. Semakin besar kotanya, semakin bergetar hatinya. Betapa inginnya aku menemanimu lebih jauh, menceritakan pemandangan di paruh pertama hidupku. Sebuah lagu yang hangat dan sedikit sedih baru saja selesai dinyanyikan, dan semua orang di ruang siaran langsung terdiam, bahkan para penghasut perang yang terus-menerus berteriak pun terdiam. Suara Yu Ying sangat khas, dan emosi yang disampaikan dalam nyanyiannya sangat tepat. Ada beberapa kekurangan kecil dalam banyak versi rekaman, tetapi paradoksnya, ketika dia bernyanyi langsung kali ini, hasilnya sangat sempurna dan memukau semua orang di ruang siaran. Dalam hitungan menit, lagu itu berakhir, dan perangkat terbang kecil yang terbang sebelumnya berkumpul kembali. Koleksi adegan lengkap, menghasilkan video adegan. Silakan ikuti naskah yang dikendalikan otak. Kedengarannya hebat. Sudah sepantasnya aku membalas budi, jadi bagaimana kalau aku memberimu sebuah MV? Yu Feng, meski agak bingung, melihat bahwa naskahnya ditulis seperti ini, jadi dia dengan berani berbicara. Sebuah MV? Tentu saja. Yu Ying juga terkejut, mengetahui bahwa MV tidak bisa dibuat hanya dengan menggerakkan bibir. Meskipun ada sedikit keraguan, dia setuju. Dengan lambaian tangannya, Yu Feng langsung mengarahkan ulang kamera. Seberkas cahaya khusus diproyeksikan dari atas bola mengambang, dan kemudian, di ruang angkasa tempat langit malam berada, proyeksi 3D muncul dari udara tipis. Melihat ini, jantung Yu Feng berdebar kencang. Gila, teknologi masa depan? Proyeksi 3D? Yang lebih mencengangkan lagi terjadi kemudian, karena proyeksi itu lebih dari sekadar gambar biasa. Ia menjadi nyata secara nyata. Rasanya seperti versi 3D dari sebuah MV sedang diputar di langit malam. Jelaslah bahwa teknologi canggih ini sungguh hebat. Segmen video tersebut semuanya adalah adegan yang baru saja diambil, menampilkan lampu-lampu yang jauh dalam liriknya, tanda-tanda neon yang sepi, serta anak laki-laki dan anak perempuan yang berjalan sendirian di bawah lampu jalan dalam berbagai suasana malam hari. Segala sesuatunya merupakan pemandangan yang paling alami dan harmonis, dan teknik sinematografinya berada pada tingkat master, sangat cocok dengan suasana hangat namun agak sedih dari keseluruhan lagu. Dipadukan dengan lirik yang pas dalam video musiknya, lagu ini membuat pemirsa merasakan sedikit kehangatan di mata mereka dan gejolak di lubuk hati mereka. Awalnya, Yu Ying tidak melihat dengan jelas apa yang telah dirilis pihak lain, tetapi beberapa detik kemudian, ketika dia mengerti, dia sangat terkejut hingga matanya terbelalak. Melodi yang tidak tergesa-gesa, lirik yang hangat namun sedikit sedih, dipadukan dengan visual yang sangat pas, dengan cepat meyakinkan Yu Ying bahwa beginilah MV yang paling sempurna dalam benaknya akan terlihat. Hah! 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 Para penonton di ruang siaran langsung, menyaksikan melalui sudut pandang Yu Feng, mata mereka terbelalak, bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Saat ini mereka menyiarkan pertempuran, dan saat berikutnya berubah menjadi MV. Dengan proyeksi 3D MV di langit, manuver ilahi macam apa ini? Apakah teknologi benar-benar sudah maju sejauh ini? Tak lama kemudian, video klipnya mencapai klimaks, dan nyanyiannya berhenti lagi. Sudut pandang berubah dan kembali ke wajah tampan Yu Feng. Jadi, apakah kamu menyukainya? Bagaimana?
Bagaimana kamu melakukannya? Mata Yu Ying penuh dengan bintang-bintang kecil, dan dia agak tercengang. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi dia tahu bahwa lagunya belum dirilis secara resmi. Membuat MV live action terlebih dahulu adalah hal yang mustahil, namun hal itu benar-benar terjadi di depan mata semua orang. Hanya kejutan kecil. Nanti aku jelaskan. Yu Feng tersenyum tenang, seolah itu bukan masalah besar. Pada saat itu, seseorang dari pemirsa langsung tiba-tiba berteriak dalam obrolan langsung. Sekarang aku mengerti, Yu Ying hanya mempromosikan lagu barunya, bahkan sudah merekam video musiknya terlebih dahulu, lalu menunjukkannya kepada kita dengan cara ini. Dengan demikian, tiba-tiba lebih banyak orang ikut menyatakan persetujuan. Meskipun tampaknya luar biasa memainkan ini selama pertempuran, mungkin saja hal ini telah dipersiapkan sebelumnya secara teknologi. Bab 44, Hujan Meteor. Spesial efek program ini hanyalah ilusi. Bahkan sang master sihir bermain menggergaji orang menjadi dua tanpa ada aktor yang benar-benar tergergaji. Prinsipnya sama. Wah, kreativitas Yu Ying luar biasa. Benar-benar sempurna. Sempurna +1. Lagu ini kedengarannya bagus sekali. Apakah ada yang mengunggahnya? Di mana saya bisa mendengarkannya? Ngomong-ngomong, mungkinkah pria di seberang sana benar-benar pacar Yu Ying? Pacar kakiku? Itu sama sekali tidak mungkin. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Kalau tanya saya, mungkin dia cuma rekan kerja saja, demi efek siaran. Anda mengerti maksud saya, efek siaran? Penampilan yang luar biasa. Aku berlutut untukmu. Udang kecil mengirimkan panah penusuk awan 6. Ruang siaran langsung Yu Ying tiba-tiba dibanjiri panah penusuk awan, dengan megapatron Seafood Life Little Shrimp yang tampil dan memulai dengan serangan panah penusuk awan. Terima kasih, saudara udang kecil, atas rentetan panah penembus awan. Bahkan orang sepenting Wan Er pun tak akan berani menyinggung pelanggan sekaliber ini. Dia segera mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Udang kecil, kreativitas yang bagus, lanjutkan. Sementara ruang siaran langsung ramai dengan kegembiraan, saya, dengan kaki saya yang patah, juga langsung menerima kiriman itu. Ada gosip menarik baru tentang Yu Ying. Di tengah-tengah siaran langsung, sosok yang digosipkan sebagai pacarnya muncul di kamera, dan mereka bahkan mulai memutar versi 3D dari video musik barunya secara langsung, sungguh pemandangan yang sensasional. Mengetahui sedikit lebih banyak, sehingga pandangan saya sebagai Doglek Bro lebih tinggi daripada orang kebanyakan, saya tidak dapat tidak terkesan dengan tingkat kualitas yang dicapai oleh rekaman perangkat lunak video tersebut. Bagi para profesional, standar produksi MV sangat tinggi, mungkin merupakan hasil karya tim domestik papan atas. Apakah ini berarti Yu Ying telah menandatangani kontrak dengan agen bakat? Ini berita besar. Tidak, saya harus memeriksanya sendiri. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yu Feng bertanya dengan santai dengan pertanyaan lain. Laguku sudah berakhir, kamu yang putuskan. Kemampuanku agak terbatas di sini. Bagaimana kalau kita melihat bintang-bintang? Yu Feng melanjutkan, mengikuti naskah. Melihat bintang-bintang? Kedengarannya hebat. Orang-orang yang telah terpapar pada tingkat apresiasi seni tertentu, terutama anak perempuan, biasanya tidak berdaya melawan langit berbintang. Kedengarannya bagus dalam naskah, tetapi kepala Yu Feng masih kosong. Melihat bintang, bagaimana? Meskipun bintang-bintang di langit malam kota kecil lebih terang daripada bintang-bintang di kota-kota besar, gagasan mengamati bintang selama pertarungan siaran langsung agak dibuat-buat. Apa yang mungkin dapat dilihat melalui kamera? Mungkin tidak ada sehelai rambut pun. Namun detik berikutnya, terjadilah kejadian yang membuat semua orang tercengang. Kamera di depan Yu Feng menyala, dan video berubah menjadi langit berbintang yang luas. Dengan kejernihan definisi ultra tinggi, bintang-bintang di langit malam tampak seperti berlian yang tak terhitung jumlahnya tersebar di beludru biru, dan seluruh langit tertangkap dalam bidang pandang peralatan. Jika seseorang memiliki penglihatan yang baik, mereka bahkan dapat melihat bintang-bintang berkelap-kelip. Sialan, sialan, sialan. Sihir macam apa ini? Sial, jangan bilang ini video efek spesial lainnya. Saya baru menyadari betapa indahnya langit malam berbintang. Jika Anda menganggap itu hanya perubahan perspektif dan tidak lebih, tiba-tiba, bola mengambang di depan Yu Feng mulai naik menuju langit tinggi. Dalam perspektif pertempuran, pandangan mulai meningkat dengan cepat, dan dalam hitungan detik, ia telah melewati awan. Di balik awan, langit berbintang tampak lebih indah dan semua orang langsung terpesona. Indah sekali. Sial,
Ini tidak mungkin mimpi, kan? Saya merasa itu tidak tampak seperti efek khusus, itu tampak lebih nyata. Bu, aku bisa terbang. Aku sudah terbang ke ujung langit. Streamer ini punya barangnya, ya? Saya mungkin tidak bisa memancing, tetapi memandangi bintang-bintang sesekali itu menyenangkan, dan siapa yang bisa menolaknya? Dibandingkan dengan mengamati bintang, semua pengiriman bunga, makan malam dengan cahaya lilin, dan semacamnya itu hanyalah hal yang sangat mendasar. Tahukah kamu? Romantis O1. Walaupun palsu, aku ikut, diikuti. Para penonton di siaran langsung dipenuhi kekaguman, dan Yu Ying juga sangat terkejut. Pemandangan yang ditangkap kamera tampak seperti sesuatu yang hanya pernah dilihatnya semasa kecil, di rumah neneknya di pedesaan, dan seiring perspektif video terus meningkat, lautan bintang yang megah membuat orang merasa pusing dan terpesona. Menatap langit berbintang yang begitu indah, rasanya semua kekhawatiranku hilang. Apakah kamu menyukainya? Suara magnetis Yu Feng kembali terngiang di benaknya. Hum. Ingin sesuatu yang lebih mendebarkan? Jangan berkedip. Sesuatu yang lebih mendebarkan? Yu Ying benar-benar bingung. Detik berikutnya, di ujung barat laut langit malam, sebuah meteor melintas, ekornya yang panjang dan keemasan melesat menembus malam, menambah kemegahan pemandangan bintang yang sudah mempesona. Wow! Kau lihat itu, meteor. Siaran langsung kembali meledak dengan seruan. Itu benar-benar meteor, sangat indah. Satu meteor saja tidak cukup untuk membuat efek yang menakjubkan. Namun tak lama kemudian, hujan meteor beruntun melintas. Dan dalam beberapa menit, terjadi hujan meteor yang jumlahnya sedikitnya puluhan meteor di langit malam. Yu Ying menutup mulutnya dengan kedua tangannya, mata indahnya terbelalak penuh keheranan, dipenuhi dengan kejutan yang tak terhitung jumlahnya. Oke, cukup. Suara Yu Feng terdengar sekali lagi, kamera mulai turun dengan cepat, bintang-bintang semakin besar dan besar dalam pandangan hingga akhirnya kembali ke wajah tampan Yu Feng. Bagaimana itu? Apakah kamu menyukainya? Wah, aku menyukainya. Katakan padaku, bagaimana kamu melakukannya? Mata Yu Ying berbinar-binar seperti bintang kecil, dan dia merasa benar-benar kewalahan. Mulanya, itu hanya hayalan sesaat, mirip dengan perasaan yang Anda dapatkan saat berpapasan dengan pria tampan berpakaian rapi di jalan. Tetapi pengalaman malam ini begitu ajaib, benar-benar melampaui ekspektasi tertinggi Yu Ying dalam hal romansa. Baiklah, kita kesampingkan MV itu untuk saat ini. Mungkin saja ada teknologi canggih yang bisa menghasilkan efek seperti itu, tetapi mengamati bintang terasa terlalu nyata. Pandangan kamera terus tertuju pada wajah Yu Feng sepanjang waktu, bergerak dari wajah Yu Feng ke langit berbintang, lalu naik, diikuti oleh hujan meteor. Gambar berkualitas sangat tinggi ditambah sudut pandang yang sempurna memberikan perasaan seolah-olah berada di sana secara langsung, tanpa sedikit pun kesan palsu yang tidak nyata. Itu rahasia. Saatnya saya keluar. Aku akan menghubungimu saat aku senggang. Yu Feng tidak menjawab dan dengan santai mengakhiri panggilan video setelah mengucapkan selamat tinggal singkat. Fiuh, Yu Feng menghela napas dalam-dalam setelah mengakhiri panggilan, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Kali ini, sistemnya menjadi agak terlalu besar, dengan MV dan kemudian pengamatan bintang, benar-benar di luar ekspektasi Yu Feng. Pertunjukannya sangat hebat, tetapi bagaimana dia akan menjelaskannya setelahnya? Teknologi yang diungkap di sini jauh lebih maju daripada teknologi saat ini. Jika para profesional mengetahuinya, ia mungkin akan ditangkap pemerintah untuk dibedah. Sistem. Di sini. Bukankah permainan seperti ini berisiko? Aku baru saja merasa nyaman, jangan biarkan aku mendapat masalah. Keberadaan itu wajar, tak perlu khawatir berlebihan. Tetapi apa yang harus saya katakan jika mereka bertanya kemudian? Tidak perlu banyak hal untuk melihat kebohongan yang tidak disengaja. Penjelasan standar, ini rahasia. Sistem akan secara otomatis memperbaiki efek samping yang timbul dari tindakan ini. Bab 45, tempat memancing baru sistem memberikan penjelasan, dan kekhawatiran Yu Feng akhirnya sedikit mereda. Lagi pula, sejak bergabung dengan sistem tersebut, tidak pernah ada masalah kontrol apapun, dan diklaim akan secara otomatis memperbaiki efek samping apapun, yang artinya kemungkinan besar memang akan demikian. Setelah keluar dari siaran langsung, Yu Feng tidak terburu-buru meninggalkan platform tetapi tetap tinggal di ruang siaran langsung. Dengan basis penonton 40 hingga 50 ribu, selama dia tetap diam, dia pasti tidak akan diperhatikan. Setelah mengalami kejutan di MV dan menyaksikan hujan meteor,
Bohong kalau bilang Baby tidak terkejut. Namun, karena siaran langsung sedang berlangsung, ia tetap mempertahankan ketenangan profesionalnya, segera menenangkan emosinya, dan melanjutkan rutinitas streaming langsungnya seperti biasa, menampilkan berbagai bakat. Subjek permasalahan sudah tenang, tetapi Ken luar biasa gembira dengan tindakan Yu Feng yang tidak biasa. Pemutaran ulang video musik sebelumnya dapat dipahami sebagai efek teknis yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tetapi melihat bintang-bintang setelahnya, apa maksudnya? Ken yakin bahwa ini bukanlah kegiatan komersil yang direncanakan oleh perusahaan hiburan. Ini lebih tampak seperti isyarat romantis, seperti mengirim bunga atau menyalakan lilin, hanya saja metode Yu Feng lebih maju. Mungkinkah Baby sudah memiliki seseorang yang spesial? Tatapan kecilmu tadi benar-benar membuatku terpesona. Tidak mungkin, dia tidak boleh melewatkan momen ledakan besar ini. Apapun yang diperlukan, ia harus menangkap gelombang popularitas ini. Dengan cepat, Ken mulai mengedit videonya. Dengan tingkat popularitas seperti itu, Ken bukan satu-satunya yang tertarik. Tak lama kemudian, versi ringkas MV tersebut muncul di klip-klip populer platform tersebut dan dengan cepat dipromosikan sebagai topik hangat, membuat lagu baru Baby menjadi hit. Sebagai penghasut, Yu Feng, untuk saat ini, tidak memiliki indera yang begitu tajam. Dia tetap bersembunyi di ruang siaran langsung Baby hingga pukul 9.30. Lalu, karena itu adalah waktu tidurnya yang biasa, dia keluar, mandi, dan pergi tidur. Keesokan paginya, Yu Feng dibangunkan oleh jam wakernya, dan hal pertama yang dilakukannya saat membuka mata adalah memeriksa aplikasi platform streaming langsung. Seperti dugaan Yu Feng, video klip hasil suntingan itu berhasil menduduki posisi teratas video paling populer, dan rekomendasi resminya bahkan menayangkannya secara menonjol di beranda. Jumlah penayangannya telah melampaui 5 juta dan terus bertambah dengan cepat. Berkat MV tersebut, Yu Feng pun memperoleh ketenaran dan mendapatkan hampir 2.000 pengikut dalam semalam. Sekarang dia hanya kurang beberapa ratus dari 7.000 pengikut. Di balik pesan dan komentar pribadi, kolom teman berada dalam kondisi 999, dengan banyak sekali bayi yang penasaran mengembangkan minat yang kuat terhadap Yu Feng. Setelah mendapatkan pengikut, Yu Feng merasa segar kembali, membuka pintu lebih awal, sarapan, dan memulai bisnis normalnya. Melalui promosi terkini dan pertumbuhan bisnis normal, pendapatan harian toko Yu Feng telah stabil, rata-rata sekitar 600 per hari, mencapai 800.900 pada hari Sabtu dan Minggu. Totalnya, setelah dikurangi biaya barang, pendapatan bulanannya bisa mencapai sekitar 10.000, yang cukup memuaskan. Setelah pukul 10.30 pagi, Yu Feng membeli makan siang sederhana dan mengendarai sepeda motornya lagi ke bagian sungai di tepi barat Wangjiazhuang, tempat ia biasanya melakukan siaran langsung. Sesampainya di tepi sungai, Yu Feng memarkir sepeda motornya dan melirik ke arah sungai sambil sedikit mengerutkan kening. Sial, permukaan airnya turun. Bagi seorang nelayan, turunnya permukaan air bukanlah kabar baik. Ikan sangat sensitif terhadap perubahan hidrologi, dan begitu permukaan air turun, sebagian besar ikan akan berenang ke daerah yang lebih dalam, sehingga hanya menyisakan sedikit peluang untuk menangkap ikan secara normal. Ada pepatah yang mengatakan, air pasang membawa ikan, air surut membawa udang. Saat air pasang, benih dan serangga di dekat tepi sungai tersapu ke air, menarik ikan mendekat ke tepi sungai untuk mencari makan, sehingga lebih mudah ditangkap. Sebaliknya, saat air surut dan level air menurun, area dangkal tempat udang hidup akan terekspos, sehingga mereka lebih mudah ditangkap. Mengingat situasi saat ini, tanpa perlu berusaha, Yu Feng tahu tidak akan ada banyak harapan untuk memperoleh hasil memancing yang baik, tepi sungai yang kosong sudah cukup menjelaskannya. Baru-baru ini, Yu Feng telah mengembangkan kebiasaan memulai siaran langsungnya pada waktu dan lokasi yang ditentukan. Ditambah lagi, karena dia belum memberitahu para pengikutnya bahwa dia akan absen dari siaran langsung kemarin, mungkin ada banyak penggemar yang menunggu dia mulai siaran. Apa yang harus dilakukan? Yu Feng merasa sedikit cemas, saat itu sudah pukul 11, dan penundaan lebih lanjut akan memengaruhi dimulainya siaran langsungnya yang normal. Siaran langsung memancing harus berlangsung tanpa gangguan sebisa mungkin. Ia berada pada tahap di mana ia tengah memperkuat basis penggemarnya, dan ketidakstabilan dalam streamingnya dapat dengan cepat mengakibatkan hilangnya pengikut, sesuatu yang tidak ingin dilihat Yu Feng. Benar sekali, dia seharusnya bertanya di obrolan grup di mana pemancing lain sedang memancing. Yu Feng membuka grup WeChat dan berteriak. Air di hilir Danau Qinglong telah surut, tidak mungkin untuk memancing di sisi barat Wangjiazhuang. Saudara-saudara, apakah ada yang punya tempat memancing yang bagus untuk dibagikan? Saya akan memancing dan melakukan streaming langsung di sana. Biasanya, Yu Feng jarang muncul di grup obrolannya sendiri yang beranggotakan beberapa ratus orang.
Jadi ketika pemilik grup benar-benar angkat bicara, beberapa kenalan mulai bercanda. Wah, kamu sudah menemukan kata sandi WeChat MU? Selain saat di mana Anda tak sengaja memperlihatkan wajah Anda selama siaran langsung, Anda tidak muncul dalam obrolan. Kupikir kau menghilang sebagai pemilik grup. Saya baru saja pergi ke Wang Jiazuang pagi ini, melihat tidak ada satupun pancing yang dipasang, jadi saya meninggalkannya di rumah dan mencari tempat memancing yang bagus. Air surut karena bendungan di hilir melepaskan air. Sejauh pengetahuan saya, permukaan air yang berkurang meluas dari Wang Jiazuang ke hulu hingga Masong, jadi jangan repot-repot mencoba tempat pemancingan terdekat untuk saat ini. Mendengar ini, Yu Feng menggaruk kepalanya, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Saat kelompok itu asyik berbincang, Liu Fengnian mengirim pesan pribadi kepada Yu Feng. Kamu ada di mana? Wang Jiazuang? Aku tahu suatu tempat memancingnya lumayan, tapi agak jauh, apa kamu tertarik? Mendengar ada tempat yang bagus, Yu Feng tidak peduli dengan jaraknya, dan bertanya, di mana itu? Sedikit jauh tidak masalah. Tempat yang aku kunjungi bersama Wang Dong beberapa hari yang lalu, di dekat saluran sungai di pesisir utara daerah Waduk Danau Qinglong. Daerah Waduk? Bukankah memancing di sana tidak diperbolehkan? Yu Feng merasa skeptis. Tentu saja, memancing tidak diperbolehkan di dalam waduk, kalau tidak, siapa yang mau memancing di hilir? Tempat yang saya bicarakan adalah sebuah anak sungai kecil yang memanjang dari pantai utara waduk. Seorang penduduk setempat membawa kami ke sana. Saya bisa menelepon mereka untuk memandu Anda. Jaraknya sekitar 25 km dari toko Anda. Yu Feng merasa sedikit gembira mendengar berita ini, tetapi khawatir akan menyusahkan orang lain, jadi dia bertanya dengan lemah, apakah ini nyaman? Jika itu akan merugikan Anda atau membuat Anda berutang budi pada seseorang, lupakan saja. Itu tidak berlebihan seperti yang Anda pikirkan. Ada bilik di sepanjang pantai utara kawasan waduk, penduduk setempat dapat melewatinya tanpa masalah, tetapi orang luar tidak diperbolehkan masuk. Penduduk setempat bisa mengajak Anda masuk untuk membeli sekotak rokok seharga 12 yuan, tanpa perlu membayar. Lega karena ia tidak akan berutang pada siapapun, Yu Feng merasa tenang biaya sekotak rokok masih terjangkau baginya. Baiklah, kirimkan aku lokasinya, aku akan ke sana sekarang. 1 menit kemudian, Liu Tua mengirimkan koordinat GPS dan nomor telepon kontak. Saya sudah telepon dia, begitu kamu sampai di sana, telepon saja dia langsung dan semuanya beres. Mengerti? Terima kasih banyak. Sekarang dengan alamat tempat memancing yang baru, Yu Feng mengeluarkan GPS di ponselnya dan mengendarai sepeda motornya menuju ke tempat tujuan. Bab 46, Perairan yang tidak dikenal orang. Jalannya bagus, dan sepeda motornya cepat, jadi butuh waktu sekitar setengah jam bagi Yu Feng untuk tiba di dekat titik pada alamat tersebut. Berdasarkan pengalaman yang disampaikan oleh Liu Tua, Yu Feng menelepon dan, tentu saja, dia diizinkan melewati pos jaga dengan membayar sebungkus rokok. Danau Qinglong adalah waduk berukuran sedang. Dan pada prinsipnya, seluruh area waduk merupakan sumber air domestik dan kegiatan seperti memancing tidak diperbolehkan. Wilayah perairan waduk yang lebih luas dipagari dengan kawat kasa. Namun pejabat setempat tidak seketat pejabat dari jauh, dan anak sungai yang dikenal penduduk setempat sebagai South Creek ini tidak memiliki batasan seperti itu. Penduduk setempat yang tinggal di dekatnya tidak diawasi dan dapat berbuat sesuka hati. Setelah melewati pos jaga dan menghindari area yang dikelilingi pagar besi, Yu Feng mendapatkan kembali kebebasannya. Dia mengendarai sepeda motornya di sekitar area penyimpanan pantai utara, mencari tempat pemancingan di South Creek yang disebutkan oleh Liu Tua. Itu adalah area permukaan air yang relatif datar, tersusun rapi di sepanjang tepi sungai, dengan deretan pepohonan 7 atau 8 meter di belakang, menyerupai lengkungan alami. Tidak hanya terlindung dari angin, tetapi juga menghadap matahari. Tentu saja itu adalah tempat memancing yang bagus. Namun, sisi buruknya adalah ketika tiba, Yu Feng mendapati orang lain sudah memancing di sana. Sebuah Cherokee dan Jeep Wrangler terparkir di pinggir jalan, dan 3 pemancing berjongkok di anjungan pemancingan. Yu Feng memarkir sepeda motor kecilnya di samping dan berjalan ke tepi sungai. Pria yang paling dekat dengan Yu Feng adalah seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian pelindung matahari arang bambu Shimano baru. Wajahnya ditutupi syal pelindung matahari, dan mengenakan kacamata pancing polos, tanpa mengenakan perlengkapan lengkap. Apa kabar, Tuan? Sudah banyak yang kau tangkap? Sapa Yu Feng sopan. Komunikasi sederhana seperti itu di antara para nelayan tepi sungai adalah hal yang biasa. Bertanya secara santai terkadang dapat menghemat banyak masalah. Pria itu melirik Yu Feng, lalu ke sepeda motor di belakangnya, dan berkata dengan nada rendah dan antusias,
Biasa saja. Menangkap banyak? Tidak banyak. Dengan keterampilan wawasannya, Yu Feng menilai dari nada bicara dan bahasa tubuh pria itu bahwa dia tidak ramah, jadi dia tidak terus-terusan mengorek dan mengganggunya. Sambil mengamati sekeliling tepi sungai, ia bersiap mencari tempat untuk mulai memancing. Kemanapun Yu Feng memandang, tempat-tempat yang dipilih oleh beberapa orang dengan anjungan pemancingan semuanya tampak buruk. Di mata Yu Feng, semuanya tampak abu-abu, yang menunjukkan daerah dengan sedikit atau tidak ada ikan sama sekali. Jika yang lain lebih ramah, Yu Feng tidak akan keberatan menyarankan mereka memilih tempat yang buruk. Namun mengingat sikap meremehkan mereka, Yu Feng tidak berkata apa-apa dan berbalik, berjalan menyusuri tepi air untuk mencari tempat memancing yang cocok sekitar 30 hingga 40 meter dari kelompok itu. Memilih tempat yang bagus, mendirikan anjungan pemancingannya, Yu Feng memulai persiapan pembukaan umpan dan penempatan umpan sebelum memancing. Sambil sibuk dengan persiapan, Wang Jian di anjungan pemancingan sedang mengamati nelayan muda ini. Sebuah sepeda motor Qianjiang 125 yang agak tua dan biasa, dengan kotak pancing dan platform yang diikatkan ke jok belakang dengan tali. Perlengkapannya terlihat biasa saja dan bahkan sedikit jelek, jelas bukan perlengkapan orang kaya. Wang Jian adalah pemilik toko peralatan memancing di distrik Fang'an, berdekatan dengan daerah tempat tinggal Yu Feng. Dia membuka tokonya lebih awal, jadi dia punya sedikit reputasi lokal. Mendengar situasi ikan di Danau Qinglong sedang bagus, Wang Jian sengaja datang ke sini bersama beberapa klien kaya dari toko tersebut, tiba lebih awal di area penyimpanan, memilih tempat dan memasang umpan, tetapi hanya berhasil menangkap 5 atau 6 ikan mas menjelang tengah pagi. Ikan mas di daerah ini memang lebih besar, tetapi hasil tangkapannya tidak sebaik yang dikabarkan. Teman-temannya bahkan sempat mengeluhkan sedikitnya ikan yang ada di sana belum lama ini. Kini, mendekati tengah hari, seorang pemancing muda lainnya datang bergabung dengan kerumunan. Karena tempat penyimpanan itu bukan miliknya, Wang Jian tidak bisa mengusir pendatang baru itu, jadi dia bersikap dingin padanya. 10 menit kemudian, persiapan Yu Feng selesai. Menunggu tempat pemancingan stabil, saya dapat memulai siaran langsung. Ding! Memicu tugas rutin, menjelajahi perairan tak dikenal. Menjelajahi perairan tak dikenal. Sebagai seorang nelayan, menjelajahi perairan tak dikenal adalah kegiatan yang sangat umum. Persyaratan tugas, menangkap ikan dengan berat tidak kurang dari rata-rata biasanya di perairan yang tidak dikenal. Hadiah tugas, teman memancing liar edisi emas. Wah, tawaran yang bagus sekali. Perubahan lokasi memancing memicu tugas harian. Melihat hadiahnya adalah teman memancing liar edisi emas, Yu Feng buru-buru menerimanya. Yu Feng tidak merasakan tekanan psikologis apapun dalam menerima tugas yang menawarkan imbalan namun tidak ada hukuman, terutama karena dia telah mengetahui situasi ikan di sini dari Liu Fengnian sebelum datang, yang pasti jauh lebih baik daripada di Wang Jiazhuang. Memang, situasi ikan di Danau Qinglong jauh lebih baik daripada di Wang Jiazhuang. Hanya butuh waktu 5 menit untuk mempersiapkan tempat itu dengan benar, dan sudah ada tanda-tanda aktivitas ikan. Tiba-tiba pelampung itu bergoyang sedikit, lalu tiba-tiba turun dengan tajam. Gigitan ini sangat berbeda dari gigitan ikan yang pernah ia alami di sisi barat Wang Jiazhuang. Gigitannya sangat segar, tanpa gerakan kecil yang tentatif, cepat dan kuat, memperlihatkan gigitan yang sangat agresif. Yu Feng mengangkat tongkat itu, dan ikan pertama pun terangkat, seekor ikan mas cerucian yang beratnya sekitar setengah pon. Setelah melepaskan kail dan meletakkan ikan di palka, Yu Feng mengaktifkan sistem siaran langsung dengan pikirannya, dan pesawat Tabrawa itu lepas landas dari kotak peralatan di belakangnya, melayang pada ketinggian tetap di sampingnya. Setelah memperoleh beberapa ribu pengikut sehari sebelumnya, Yu Feng melihat popularitas ruang siaran langsung melampaui 100 orang segera setelah ia mulai melakukan streaming, lebih dari 2 kali lipat jumlah biasanya, dan jumlah pemirsa terus bertambah. Halo semuanya, saya Yu Feng. Karena kami tidak dapat memancing di tempat biasa kami di dekat sisi barat Wang Jiazhuang akibat turunnya permukaan air, saya memilih tempat baru untuk memulai aliran sungai bagi Anda semua hari ini. Seperti biasa, mohon bantuan untuk share streamingnya ya saudara-saudara. Terima kasih. Yu Feng memulai perkenalannya dengan percaya diri seperti biasanya. Segalanya baik-baik saja di pihak Yu Feng, tetapi ruang siaran langsung mulai menjadi kacau. Pacar bintang pop yang digosipkan itu sedang streaming? Apa yang dilakukan adik kecil ini? Siaran langsung memancing dengan drone? Kelihatannya sangat mewah. Apa hubunganmu dengan bintang pop itu? Saya juga menonton MV dan hujan meteor tadi malam. Kapan kita bisa mengadakan acara untuk melihat bintang? Tuan rumahnya sangat tampan. Mengapa kamu tidak membalas ketika aku mengirimimu pesan pribadi? Mencari pertemanan WeChat.
Serangkaian pesan dari ID tak dikenal membanjiri ruang obrolan publik, membuat Yu Feng mengerutkan kening tanpa sadar. Sial, ruang siaran langsung memancing yang sangat bagus berisiko berubah menjadi ruang siaran langsung hiburan. Halo bagi semua yang menonton siaran saya untuk pertama kalinya, silakan klik ikuti dan bagikan. Saya melihat banyak pertanyaan dari kalian. Jika kita mencapai 300 pemirsa, saya akan mulai memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab. Tempat yang sudah aku siapkan tadi sudah aktif, jadi mari kita menonton memancing dulu. Setelah mengatakan ini, Yu Feng meletakkan telepon genggamnya dan mulai dengan sabar melempar dan memancing. Kalau saja dia tahu akan ada begitu banyak pemirsa, dia tidak perlu menunggu umpannya stabil sebelum memulai siaran. Interaksinya benar-benar sesuai standar, bahkan jauh melebihinya. Dengan lebih banyak orang, pertanyaan yang diajukan sangat bervariasi. Sebagian besar diantaranya tidak sesuai topik, membuat Yu Feng pusing. Bab 47 memperlakukan kuda mati seolah-olah hidup. Memiliki lebih banyak orang di sekitarnya memang ada keuntungannya. Dalam sekejap mata, saham di ruang siaran langsung mulai melonjak, dan Yu Feng bisa menikmati perlakuan yang hanya diterima oleh selebritas internet papan atas. Dia mengira akan memakan waktu cukup lama hingga jumlah orang di ruang siaran langsung mencapai 300, tetapi dalam waktu kurang dari 2 menit, permintaan Yu Feng terpenuhi dengan paksa. Jumlahnya sudah tercapai. Apakah tuan rumah harus menjawab pertanyaan kami sekarang? Aku pergi dulu, apa kamu pacarnya baby doll? Yu Feng tidak berencana mengelak. Dia hanya menggelengkan kepalanya setelah melihat komentar di saluran publik itu. Tidak, saya baru mengenal baby doll sebentar. Apakah video musik kemarin sudah direkam sebelumnya? Aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu untuk saat ini, itu rahasia, kata Yu Feng, tetap pada jawaban standarnya. Itu tidak menyenangkan. Kalau begitu, setidaknya Anda bisa bicara tentang hujan meteor, kan? Kapan kita akan melihat bintang-bintang lagi? Itu jauh lebih menarik daripada bermain di air. Melihat para penonton menggambarkan kegiatan memancing Yu Feng seperti bermain di air, Yu Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apa hubungannya dengan semua ini? Hujan meteor dan sejenisnya belum bisa diprediksi untuk saat ini, kita harus menunggu kesempatan yang tepat. Untuk detailnya, itu juga rahasia, tidak bisa dibocorkan. Astaga, kakak, kamu sama sekali tidak menyenangkan, bungkam saja, tidak bisa mendapatkan berita yang berguna darimu. Aku keluar dari sini. Tidakkah kamu perhatikan bahwa kakak laki-laki itu sangat tampan dan berbicara dengan lembut? Jika Anda hendak pergi, lakukanlah dengan cepat. Kakak, saya punya pertanyaan, bolehkah saya menambahkan WeChat pribadi Anda? Saya orang yang sangat mudah digoda, bisa bersikap manis atau cuek, dan avatar saya adalah gambaran asli saya. Ah, aku juga mudah sekali digoda, obrolan pribadi dengan WeChatku sudah terkirim, tambahkan aku. Yu Feng melihat situasi itu dan berpikir, dari mana sebenarnya gerombolan setan ini muncul? Dia segera menyela. Berhenti, berhenti, berhenti. Ini adalah ruang siaran langsung memancing luar ruangan yang sehat, ini siang bolong, harap perhatikan dampaknya. Namun kata-kata Yu Feng tidak ada gunanya. Dengan hampir 350 penonton dalam siaran langsung, ada beberapa gadis yang ceria, dan para penggemar pemancing yang hadir untuk konten memancing menjadi kurang vokal. Akan tetapi, situasi ini tidak berlangsung lama, karena Yu Feng mulai menangkap ikan, yang akhirnya memecah suasana agak canggung. Terfokus, Yu Feng meluangkan waktunya dengan setiap lemparan, mengail ikan demi ikan, tetapi rekan-rekan pemancing dalam siaran langsung sangat gembira. Yu Feng terlalu malu untuk menggoda sekelompok gadis karena sifat siaran langsungnya, tetapi para pemirsa di saluran itu tidak memiliki keraguan seperti itu. Tak lama kemudian, berbagai lelucon berterbangan, dan seluruh ruang siaran langsung menjadi penuh sukacita dan harmonis. Bagi seorang nelayan, sekadar mendapat gigitan indah saja sudah cukup membahagiakan, tetapi sekarang ada juga banyak gadis cantik yang bisa digoda. Terlepas dari apakah mereka benar-benar berhasil mengaitkannya, perawatan ini sangatlah nyaman. Aktivitas di ruang siaran langsung sangat hidup, yang menghemat banyak energi Yu Feng dalam memoderasi. Sesekali ia memeriksa saluran publik, sambil bercanda memilih pertanyaan-pertanyaan semi-sensitif untuk dijawab. Tempat memancing yang dipilihnya sangat bagus. Tidak lama kemudian ikan mas trucian di sarang mulai menggigit satu demi satu. Di saluran barat, ukuran ikan mas trucian secara umum lebih besar, bahkan yang terkecil beratnya lebih dari 100 gram, sebagian besar rata-rata lebih dari 250 gram. Tangkapan demi tangkapan, Yu Feng menyebutnya mendebarkan. Yu Feng sedang bersenang-senang, tetapi beberapa orang yang memancing beberapa puluh meter jauhnya tidak dapat tetap tenang lebih lama lagi. Sialan,
Orang itu baru ada di sini sebentar dan sekarang dia sudah mengail satu persatu. Wang Jian, apakah ada yang salah dengan umpanmu? Salah satu pemuda yang tampak berusia 20-an dengan fitur-fitur halus, bertanya dengan keras kepada Wang Jian di sampingnya. Wang Jian melihat Yu Feng juga mendapat ikan dan merasa sedikit kesal. Mendengar pertanyaan temannya, dia mengerutkan kening, "Emma kecil, apa yang kamu katakan tidak terlalu pintar. Kok kamu nggak komplain soal umpan waktu kita lagi nangkring di rentetan tangkapan beberapa hari yang lalu? Apakah kamu sudah kenyang dan sekarang menyalahkan Koki?" Di samping Little Ma, seorang lelaki kekar dengan alis tebal dan mata besar menimpali, "Kalian tunggu di sini, aku akan ke sana dan melihatnya." "Baiklah, Lei Lei, pergilah dan lihat." Wang Jian mengangguk setuju. Lei Lei, yang nama lengkapnya Lei Lei, tinggi dan kekar, tingginya hampir sama dengan Yu Feng, tetapi jauh lebih gemuk. Orang bisa tahu sekilas bahwa dia memiliki fisik seperti pria utara yang tangguh. Dia sering berada di luar ruangan, kulitnya kecoklatan seperti warna gandum muda. Jeep Wrangler yang diparkir di pantai adalah miliknya. Lei Lei melompat dari panggung pemancingan dan berjalan menuju Yu Feng. Dari jarak 20 meter, Lei Lei melihat sebuah drone melayang sedikit lebih tinggi dari dahi Yu Feng. Niat untuk berteriak memberi salam dengan suara keras langsung sirna. Saat dia mendekat, dia mendapati Yu Feng di tengah siaran langsung, tengah asyik mengobrol dengan para penonton di ruang siaran langsung memancing. Lei Lei berjingkat ke sisi Yu Feng setelah mengetahui situasinya dan dengan lembut menepuk bahunya. "Bro, aku punya beberapa pertanyaan untukmu." Yu Feng merasakan seseorang di belakangnya dan menoleh. Setelah mengenali wajah itu, dia mematikan mikrofon siaran langsungnya. "Ada apa? Umpan dan resep umpan, apa yang Anda gunakan di sini? Anda belum lama berada di sini tetapi sudah mulai menangkap ikan. Kami sudah di sini sepanjang pagi dan belum menangkap banyak ikan yang layak." Saat Lei Lei bertanya, dia mengeluarkan sebatang rokok dan menawarkannya kepada Yu Feng. Yu Feng tidak terlalu menyukai mereka, tetapi pendekatan mereka kepadanya dan tawaran rokok meninggalkan kesan positif. "Oh, umpannya, ya? Saya mencampurnya sendiri. Ngomong-ngomong, aku punya toko alat pancing di kota distrik Fang'an, Yu Feng Fishing Tackle." Yu Feng memanfaatkan kesempatan itu untuk mempromosikan usahanya dan mengantongi 50 poin. Ketika Lei Lei mendengar bahwa Yu Feng memiliki toko alat pancing, semangatnya terangkat. "Apakah Anda membawa umpan tambahan dan resep umpan? Bisakah kamu menjualnya padaku?" "Itu tidak masalah, tapi barangku agak mahal, aku tidak yakin kamu mampu membelinya. Anggur beras harganya $20 per pon, dan umpan formula ikan mas cucian harganya $25. Dijamin berhasil." "Kok mahalnya?" "Kami telah menggunakan hand food, yang bahkan lebih mahal dari itu dan tetap tidak dapat menangkap apapun. Berikan aku hal yang sama, aku ingin mencobanya." Yu Feng mengeluarkan satu set umpan makanan tangan dari kotak pancingnya dan menyerahkannya kepada Lei Lei. Lei Lei sangat lugas, meninggalkan kesan baik pada Yu Feng. Selain itu, sekarang setelah dia membeli umpan Yu Feng, dia dianggap sebagai pelanggannya. Yu Feng memutuskan untuk menawarkan beberapa kiat sederhana. "Kalian mungkin sudah memasang beberapa titik umpan di tempat kalian memancing sekarang, kan? Dengan menggunakan makanan tangan saya, jangan memancing di tempat lama lagi, itu akan mempengaruhi hasilnya. Lihat, kamu lihat batu besar di pantai tidak jauh dari sini? Pindahlah ke sana dan cobalah." Yu Feng, dengan murah hati, menunjukkan tempat memancing baru kepada Lei Lei. Ada banyak tempat memancing yang dapat dipilih di sepanjang tepi sungai. Merupakan misteri mengapa mereka bertiga memilih daerah yang serba abu-abu, saling menyatu, dan tak ada ikannya. Lei Lei datang untuk meminta nasihat sebagai pilihan terakhir, tanpa terlalu memikirkannya. Tetapi sekarang, setelah membeli umpan dan mendapatkan lokasi tempat memancing baru dari Yu Feng, dia memutuskan untuk mencobanya. Bab 48, Memburu klien secara langsung. "Oke, kalian tetaplah sibuk. Aku akan mencoba menyiapkan tempat umpan baru di sana," sapa Lei Lei sebelum pergi sambil membawa umpan. Xiao Ma dan Wang Jian agak bingung melihat Lei Lei kembali membawa 2 kantong umpan berlabel merek besar setelah hanya bertanya tentang aktivitas ikan. Penasaran, Wang Jian bertanya, "Apa masalahnya? Bagaimana kamu akhirnya membawa kembali makanan setelah hanya bertanya tentang ikan? Orang itu bekerja di bidang yang sama denganmu, dan kebetulan dia membawa bekal makanan, jadi aku membeli 2 bungkus untuk dicoba." Mendengar ini, wajah Wang Jian tampak sedikit tidak senang. Dari sudut pandang Lei Lei,
Pergi memancing pasti berarti fokus pada hasil tangkapan ikan. Karena umpan Wang Jian tidak efektif, dan pemancing muda itu terus-menerus mendapat gigitan, masuk akal untuk mencoba mengganti umpan. Namun, dari sudut pandang Wang Jian, seorang pemilik toko alat pancing, hal itu terasa tidak benar. Ia dengan baik hati membawa 2 pelanggan untuk memancing, tetapi kemudian mendapati bahwa mereka tidak mempercayai produknya. Siapapun mungkin tidak akan terlihat terlalu senang dalam situasi ini. Coba kulihat, benda bagus apa ini? Xiao Ma mengulurkan tangannya untuk memintanya. Lei Lei memiliki hubungan baik dengan Xiao Ma dan menyerahkan tas yang belum dibuka dengan mudah. Setelah melihat sekilas pada anggur beras dan umpan adonan, Xiao Ma tidak melihat sesuatu yang luar biasa pada keduanya. Anggur beras itu hanya butiran jagung tumbuk biasa dengan sedikit aroma alkohol, dan tidak ada yang istimewa dari bahan umpannya. Profil rasa secara keseluruhan hanyalah aroma amis biasa. Sejujurnya, kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan umpan Marukyu impor yang mereka gunakan. Ini juga tidak bagus, hanya barang murahan, kata Xiao Ma setelah melihatnya. Lei Lei berpikir lain. Setelah melihat seseorang menangkap ikan dengan alat itu, ia harus mencobanya. Coba saja, bagaimana kalau berhasil? Aku ingin melihat efek ajaib apa yang bisa dihasilkan umpan baru ini, kata Wang Jian dengan wajah muram. Wang Jian menilai aktivitas ikan hari ini tidak bagus dan tidak ada hubungannya dengan umpan. Ia telah mengganti beberapa jenis umpan dari fish guard ke hand food, dan tidak ada yang benar-benar efektif. Jika umpan bermutu rendah yang tampak tidak berbeda dengan ikan mas cerucian biru Wild Station ini ternyata efektif, itu sungguh luar biasa. Lei Lei sepenuhnya fokus pada memancing dan tidak menyadari ekspresi Wang Jian. Ia mengambil kotak pancingnya dari panggung pemancingan, menggerakkan panggung tersebut ke area pemancingan non-abu-abu yang telah ditunjukkan Yu Feng kepadanya, dan benar-benar meletakkannya di sana. Setelah mengatur ulang platform, ia memulai ritual pemancingan seperti biasa. Tindakan Lei Lei cukup kasar. Ia menumpahkan setengah dari bungkusan anggur beras seberat 1 pon ke tempat umpan yang baru dibuatnya. Setelah menyiapkan tempatnya, Lei Lei mendapati dirinya tidak perlu melakukan banyak hal dan perhatiannya sementara tertuju pada siaran langsung drone Yu Feng. Setelah disiarkan selama lebih dari setengah jam, streaming langsung Yu Feng telah mencapai 400 pemirsa. Suasana di ruangan itu hebat, dengan hadirin yang terdiri dari para pencinta memancing dan gadis-gadis cantik yang hanya datang untuk bersenang-senang, saling melontarkan lelucon nakal, beberapa di antaranya bahkan terlalu banyak untuk dilihat Yu Feng. Saat itulah peran manajemen ruang pintar menjadi jelas. Lelucon boleh-boleh saja dan komentar-komentar yang kasar ditoleransi. Tetapi begitu komentar melewati batas, komentar tersebut diblokir, dengan pesan peringatan pribadi dikirimkan. Setelah 2 kali peringatan, jika perilaku tersebut berlanjut, hak berkomentar akan dilarang. Setelah Lei Lei memasang umpannya, fokus temannya Xiao Ma dan pemilik toko pancing Wang Jian juga tertuju ke sisi ini. Xiao Ma penasaran apakah umpan baru kakak baiknya itu efektif. Sementara Wang Jian berharap melihat Lei Lei dan Yu Feng mempermalukan diri mereka sendiri. Tidak butuh waktu lebih dari setengah jam untuk melihat apakah ikan itu akan menggigit atau tidak, dan kemudian dia bisa menikmati menendang ikan-ikan itu saat mereka turun. Rencana Wang Jian disusun dengan baik, tetapi tak lama kemudian rencana itu hancur. Dalam waktu kurang dari 10 menit setelah menyiapkan tempat umpannya, titik pancing Lei Lei sudah dikelilingi oleh bayangan ikan yang rapat. Lei Lei mengganti umpannya dengan yang baru dan melemparkannya ke dalam air. Begitu umpan itu menyentuh dasar, ia melihat pelampungnya bergerak-gerak, ada ikan yang menggigit. Haha! Dapat gigitan, teriak Lei Lei dengan sedikit kegirangan, lengannya yang kekar mencengkeram pancing dan dengan kuat menarik ikan mas cerucian itu. Sial, Lei benar-benar dapat ikan. Melihat sahabatnya berhasil mendapatkan ikan, Xiao Ma mulai gelisah di tempat pancingnya sendiri. Wang Jian melengkungkan bibirnya. Siapa yang tidak makan pangsit saat tahun baru? Itu hanya seekor ikan, bisa jadi seekor kucing buta yang menemukan seekor tikus mati. Namun tidak butuh waktu lama bagi aktivitas ikan di sekitar tempat umpan Lei Lei untuk menampar wajah Wang Jian. Setelah tempat umpan disiapkan, tingkat tangkapan Lei Lei meningkat. Dalam waktu singkat, ia menariknya dengan cepat, hampir 2 ikan untuk setiap 3 kali lemparan, tidak ada satupun yang kecil. Satu demi satu, ia menarik lebih dari selusin ikan mas cerucian, masing-masing beratnya lebih dari setengah pon. Hehe, kakak Jian, aku tidak akan tinggal lama untuk menonton kendaraan hias lagi. Jangan salahkan aku karena tidak setia, teriak Xiao Ma dan mulai mengemasi perlengkapannya. Lei dan Xiao Ma telah menjadi sahabat sejak kecil dan tumbuh bersama seperti saudara. Untuk kegiatan seperti memancing dan menyiapkan umpan, mereka tidak perlu berkomunikasi. Setelah sibuk menggerakkan kotak pancingnya dan menyesuaikan platform pancingnya,
Xiao Ma telah bergerak di samping Lei Lei. Lihat dirimu, Lei. Umpan dan persiapan yang kau beli mungkin tidak terlihat mengesankan, tapi tampaknya sangat efektif. Lei Lei mengeluarkan seekor ikan mas trucian yang terpancing dan melemparkannya ke dalam fish guard, lalu berkata, aku masih punya setengah bungkus lagi. Kalau ikannya berhenti menggigit nanti, kita bisa menuangkan sisanya bersama-sama. Tentu. Mari kita nikmati sejenak. Saya hampir tidak menangkap beberapa ikan pagi ini, jauh dari jumlah tangkapan Anda. Mendapat persetujuan dari temannya, Lei malah melambat. Dia melompat turun dari panggung pemancingan dan bergegas menuju tempat Yu Feng berada. Hei, Bung. Punya umpan sisa? Ini bekerja dengan sangat baik. Jual aku beberapa bungkus lagi. Yu Feng berbalik saat mendengar panggilan itu. Tidak lagi, aku hanya membawa sebanyak ini. Kalau perlu, kamu bisa pergi ke toko bersamaku malam ini untuk mendapatkannya. Oke. Aku akan memanggilmu saat aku berkemas, dan kita bisa pergi bersama. Setelah mendapat jawaban positif, Lei Lei kembali ke tempat memancingnya. Apakah penjual umpan di sana masih punya stok? Tanya Xiao Ma dengan santai. Lei Lei melirik Wang Jian dari sudut matanya dan berbisik, semuanya hilang. Mengatakan padanya bahwa aku akan pergi bersamanya ke toko pada malam hari untuk membelinya. Jangan biarkan Wang Jian tahu, orang itu benar-benar picik. Kami bukan antek-anteknya, siapa yang peduli padanya? Cara dia memberi harga sudah seperti penipuan, hanya saja kami tidak ribut-ribut. Jika barangnya tidak bagus, mengapa kita harus membeli secara eksklusif darinya? Benar, tapi tidak ada salahnya untuk menyisakan ruang saat melakukan sesuatu. Kamu tidak bisa menghindarinya. Lei Lei menambahkan dengan nada membujuk. Baiklah, aku mengerti. Apapun yang digumamkan kedua pemuda itu secara pribadi, Wang Jian jelas tidak bisa mendengarnya. Tetapi melihat Lei Lei pergi ke Yu Feng lagi, Wang Jian masih sedikit kesal. Dia akhirnya berhasil mempertahankan dua klien besar, tetapi mereka begitu mudah terpengaruh oleh pesaing, yang membuatnya merasa sangat dirugikan. Melihat tiga orang di sebelah kanannya terus menangkap ikan, Wang Jian menjadi gelisah di tempatnya dan mulai berjalan-jalan di sepanjang pantai, langsung menuju ke tempat Yu Feng berada. Bab 49 Berapa banyak uang? Saat ini, tempat memancing kami adalah anak sungai di perairan Danau Qinglong. Secara teknis, memancing tidak diperbolehkan di sini, tetapi tidak ada yang benar-benar memeriksa tempat ini, jadi kita agak melanggar aturan. Lihatlah ukuran ikan ini, semuanya. Jauh lebih gemuk daripada yang ditangkap di dekat Wang Jiazhuang. Yu Feng tengah mengobrol dengan teman-temannya di siaran langsung, melepaskan kail ikan dan memamerkan ikan mas besar yang ditangkapnya ke kamera. Saat semua orang sangat menikmati obrolan, Wang Jian berjalan mendekati Yu Feng. Yo, anak muda itu masih siaran langsung, bintang internet besar, ya? Kata Wang Jian dengan acuh tak acuh. Yu Feng melirik, mengenali pria yang awalnya tidak ingin berinteraksi dengannya, jadi dia menjawab dengan agak dingin, hanya main-main. Kamu streaming di platform apa? Aku akan memeriksanya nanti. Wang Jian, tak menyadari isyarat tak menyenangkan itu, terus berbasa-basi. Seafood Live, saya masih siaran. Jika kamu butuh sesuatu, kita bisa mengobrol setelah aku selesai. Setelah menjawab, Yu Feng berbalik, mengabaikan Wang Jian. Begitulah Yu Feng. Ketika Anda pertama kali datang bertanya tentang memancing dan Anda hampir tidak responsif, jangan harapkan dia akan melayani Anda saat Anda memutuskan untuk menunjukkan minat kemudian. Maaf, sobat, dia menyimpan dendam. Apakah ada yang merayu kamu lagi? Ini sudah gelombang kedua, bukan? Semoga mereka tidak datang ke sini untuk menjual umpan lagi. Kau tahu, kau tidak bisa benar-benar menyalahkan umpan Yu Feng. Saya mencoba hadiah yang dikirimkannya kemarin, dan ternyata berfungsi dengan cukup baik. Tuan rumah tidak menggantungkan, ikan kuning kecil, apapun, Anda sudah mencicipinya lebih dulu. Kami masih lapar di sini. Terima kasih atas cintanya, teman-teman. Saya tidak punya persediaan yang cukup saat ini, jadi tidak ada ikan kuning kecil untuk saat ini. Tolong bantu bagikan streaming ini, dan saya akan mengadakan giveaway lagi. Wang Jian, yang menyentuh titik lemah dan merasa canggung, berbalik untuk kembali namun berhenti saat mencapai Lei Lei dan Xiao Ma. Saudara Jian, mungkin kamu harus pindah tempat, sepertinya daerah kita kurang laku. Kenapa tidak pindah ke sini dan mencoba? Seru Xiao Ma. Hah? Tidak perlu, aku baru saja mendapat telepon, ada masalah di toko yang harus kutangani. Wang Jian mengarang alasan.
Oh, sayang sekali, memancing di sini sebenarnya bagus, ukurannya juga besar. Kalian berdua teruslah bermain di sini. Aku akan berkemas dan kembali. Melihat Wang Jian pergi, Xiao Ma dan Lei Lei saling bertukar pandang tanpa mengatakan sepatah kata pun. Siaran langsungnya direncanakan berlangsung selama 3 jam, tetapi Yu Feng menyelesaikannya hanya dalam 2,5 jam, mengambil pelajaran dari acara PK tadi malam, untuk menghemat waktu jika ada undangan PK lagi. Sementara itu, Yu Ying tengah memainkan rencana kecilnya sendiri. Video klipnya yang dibuat tadi malam meledak dalam waktu kurang dari sehari, melampaui 8 juta penayangan dan memicu kegilaan penggemar yang membawakan lagu tersebut di platform tersebut, yang kemudian membuat popularitasnya kembali melonjak. Namun Yu Ying lebih penasaran tentang bagaimana Yu Feng berhasil melakukan prestasi kemarin. Pria yang keren dan sedikit nakal itu berhasil menarik perhatian Yu Ying, tetapi justru karena alasan itulah, dia ragu-ragu menonton pemberitahuan streaming langsung Yu Feng tanpa berani muncul. Perasaan ini tak terlukiskan, campuran antara antisipasi yang tenang dan keraguan serta kegelisahan yang halus, sangat kontras dengan keberaniannya di masa lalu dalam meminta aliran bersama atau memulai PK. Sahabatnya, Su Cheng, tampaknya menyadari perilaku Yu Ying yang tidak biasa. Ia berjingka di belakangnya sambil mengamati sejenak sebelum dengan acuh tak acuh menjatuhkan diri ke sofa. Yu Ying, apa yang sedang kamu lakukan? Ah, Su Cheng. Apakah kamu seekor kucing? Kamu berjalan tanpa bersuara, seru Yu Ying, terkejut sekaligus kesal. Hihihi. Aku melihatmu melamun dengan ponselmu. Ada apa? Lagi mikirin cowok ganteng itu? Urus saja urusanmu sendiri. Yu Ying memutar matanya, tidak ingin membahas topik sensitif ini dengan sahabatnya. Serius, aku perhatikan kamu jadi lebih pemalu. Jika Anda menyukainya, lakukan saja. Berdiam diri tidak akan menyelesaikan apapun. Kita tidak kalah darinya. Saya sedang memikirkan tentang MV-nya. Apakah menurut Anda kita bisa mengeluarkan uang untuk membeli versi aslinya? Yang daring semuanya rekaman dari siaran langsung. Kualitasnya terlalu buruk. Benar, resolusinya memang kurang. Kita akan mencapai 10 juta penayangan. Bayangkan betapa populernya versi definisi tinggi. Bagaimana kalau aku mencoba menghubungi Yu Feng untukmu? Saran Su Cheng. Apa yang bisa kamu lakukan? Saya sudah mengirimnya pesan pribadi, tetapi saya yakin kotak masuknya sudah penuh. Kemungkinannya kecil dia akan melihatnya, dan dia tidak meninggalkan informasi kontak apapun di profil publiknya. Makan di Haidilao, lalu aku akan mencari seseorang untuk meminta nomor teleponnya? Benar-benar? Kamu bisa mendapatkan nomornya? Yu Ying langsung bersemangat setelah mendengar tawaran temannya. Tunggu saja, aku akan meminta bantuan teman sekarang. Sekitar 10 menit kemudian, Su Cheng menyerahkan Yu Ying sebuah catatan tempel berisi nomor telepon. Ini dia, aku menemukannya untukmu. Dari mana kamu mendapatkan ini? Aku mulai berpikir kau agen 007. Saya meminta seorang teman yang bekerja di platform untuk mendapatkannya dari informasi pendaftaran. Ingat kamu berutang makan padaku di Haidilao. Baiklah, baiklah. Kita akan pergi malam ini. Yu Ying dengan malu-malu berkompromi di depan nomor telepon. Pukul 10:04, Yu Feng baru saja memasang umpan untuk kedua kalinya, dan ikan-ikannya masih menggigit dengan baik. Telepon tiba-tiba berdering, menarik Yu Feng dari fokus memancingnya. Memeriksa ID penelepon, ternyata itu nomor asing dari luar kota. Jadi Yu Feng dengan santai menjawabnya. Halo, siapa ini? Apakah ini Yu Feng? Saya dari Seafood Life, Yu Ying. Mendengar nama itu di ujung sana, pikiran Yu Feng menjadi kosong. Sial, Yu Ying benar-benar meneleponku? Oh, hai Yu Ying. Ada apa? Maaf aku menelepon tiba-tiba. Sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas MV Anda kemarin, dengan hujan meteor. Saya sungguh menyukainya. Hal kedua, saya ingin bernegosiasi dengan Anda. Saya ingin membeli master tape asli dari MV tersebut. Berapa banyak yang Anda bersedia bayar? Begitu mendengar soal uang, pikiran Yu Feng menjadi panas, dan tanpa sadar dia melontarkan pertanyaan itu, meski sudah agak terlambat saat dia menyadarinya. Aku nggak tahu banyak soal biaya syuting MV berkualitas tinggi kayak gitu. Saya tidak yakin tentang nilai spesifiknya. Kenapa kamu tidak mengusulkan harga? Dan mari kita lihat bagaimana kedengarannya. Yu Ying telah berfantasi sebelum menelepon bahwa dia mungkin tertarik padanya dan menawarkannya secara gratis, tetapi ternyata dia hanya terlalu memikirkannya.
Yu Feng, yang kini tidak yakin apakah rekaman itu bisa didapatkan, kembali menenangkan diri dan menjawab, kasetnya tidak ada di tanganku saat ini. Aku akan menghubungimu sesegera mungkin setelah aku mendapatkannya. Aku akan meneleponmu begitu aku punya kabar. Bolehkah? Besar. Saya akan menunggu panggilanmu. Bab 50, Periode Mahasiswa Baru? Setelah menutup telepon, pikiran Yu Feng masih kacau. Baru setelah memeriksa lagi riwayat panggilan di teleponnya, dia memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Yu Ying benar-benar telah meneleponnya, dan dia dengan bodohnya mendiskusikan harga film itu dengannya. Mengambil napas dalam-dalam, Yu Feng sedikit menenangkan emosinya dan diam-diam memanggil sistem dalam pikirannya. Sistem. Hadiah. Bisakah saya mengekstrak MV yang saya sintesiskan tadi malam dalam kondisi tantangan puncak? Versi yang disiarkan langsung telah diedit secara otomatis ke dalam cuplikan sorotan. Kaset master definisi tinggi, karena otoritas host rendah, tidak dapat diekstraksi saat ini. Sial, mengekstrak benda ini juga memerlukan izin? Apa saja sebenarnya persyaratan untuk mendapatkan izin dan seberapa jauh saya darinya? Saat ini, level profesional host adalah pemilik toko peralatan memancing pemula. Peringkat keterampilan profesional adalah pemula memancing di alam liar, penyiar pemula. Persyaratan izin minimal adalah salah satu dari berikut ini. Pemilik toko waralaba regional, master kompetitif, selebritas internet. Harap berusahalah untuk meningkatkan keterampilan memancing dan kemampuan operasional Anda untuk membuka izin tingkat tinggi dan menikmati lebih banyak hak istimewa. Apakah hal ini seserius itu? Tidak bisakah kau membukakan pintu belakang untukku? Harap berusahalah untuk meningkatkan keterampilan memancing dan kemampuan operasional Anda untuk membuka izin tingkat lebih tinggi dan menikmati lebih banyak hak istimewa. Selain itu, pengingat yang ramah. Periode pemula tuan rumah sudah lebih dari setengahnya. Setelah periode pemula berakhir, persyaratan untuk poin biasa dalam loter akan berlipat ganda, dan Anda tidak akan lagi menerima item dan kartu khusus. Tanpa komunikasi, dia tidak akan tahu, tetapi setelah mengajukan beberapa pertanyaan dengan santai, Yu Feng juga menerima berita yang belum diketahuinya sebelumnya. Sejak terikat pada sistem ini, tampaknya ada masa pemula. Mengapa sistem tidak pernah memberitahunya tentang hal ini? Baik kartu spesial maupun item spesial, Yu Feng telah merasakan manfaatnya, dan ini adalah hal yang baik. Tetapi sekarang sistem memberitahu dia bahwa setelah masa pemula, hal-hal baik yang relatif mudah diperoleh ini tidak akan dapat diakses lagi jika izinnya tidak memadai. Berapa lama lagi sampai periode pemula berakhir? Tersisa 16 hari hingga akhir periode pemula. Yu Feng tidak tahu bagaimana periode pemula dihitung, tetapi dengan hanya 16 hari tersisa, setengah bulan, tidak terlihat optimis untuk mendapatkan lebih banyak poin dan mengikuti lebih banyak lotre. Satu pertanyaan terakhir, bagaimana saya dapat dengan cepat meningkatkan otoritas dan peringkat saya? Keberadaan sistem ini hanya untuk membantu tuan rumah dalam meningkatkan diri. Tujuannya bukan untuk menyediakan sarana untuk berbuat curang. Untuk meningkatkan diri dengan cepat, tuan rumah perlu meningkatkan ekspektasi diri dan tidak puas dengan situasi saat ini. Secara proaktif memicu lebih banyak peristiwa yang mampu Anda tangani pada tahap Anda saat ini akan memberi Anda skor yang lebih tinggi, meningkatkan perilaku profesional Anda, dan juga menaikkan peringkat Anda. Sebelum sistem mengingatkannya, Yu Feng merasa bahwa dia sudah melakukannya dengan baik. Namun ketika menoleh ke belakang, ia menyadari bahwa kehidupan yang ia jalani sehari-harinya biasa saja. Membuka toko di pagi hari, pergi memancing dan melakukan siaran langsung di siang hari, dengan penghasilan harian yang pada hakikatnya tetap dan tidak ada peningkatan yang berarti pada hasil tangkapannya. Keadaan ini telah berlangsung selama lebih dari seminggu tanpa dia sadari. Pada awalnya, kegiatan memancing Yu Feng memberinya cukup banyak poin promosi setiap hari, tetapi seiring berjalannya waktu, sebagian besar pemancing mulai mengenalnya, dan menjadi semakin sulit untuk mendapatkan poin promosi. Kalau saja tidak karena sedikit kegaduhan yang ditimbulkan oleh streamingnya baru-baru ini, dapat dikatakan bahwa Yu Feng telah menghambat waktu. Brengsek. Aku tidak sadar kalau aku sudah membuang banyak waktu. Yu Feng tidak bisa menahan diri untuk berseru. Ding. Selamat, tuan rumah, karena menyadari masalah situasional Anda saat ini. Misi utama fase, merintis dan berwirausaha, telah otomatis dipicu. Perintis dan berjiwa wirausaha, orang yang luar biasa tidak akan pernah tinggal dalam kenyamanan, tetapi terus berpikir tentang cara untuk maju. Persyaratan misi pertama, tingkatkan nilai popularitas toko menjadi 1000, dan jumlah teman memancing yang setia menjadi 100. Nilai popularitas saat ini 457,
Jumlah teman memancing setia saat ini 22. Persyaratan misi kedua, meningkatkan keterampilan memancing ke tingkat memancing Taiwan menengah. Keterampilan yang belum dipelajari saat ini, ikan geser dasar, trolling dasar. Persyaratan misi ketiga, tingkatkan basis penggemar aktif ruang streaming langsung menjadi 10.000, jumlah pengikut saat ini 5.270. Hadiah misi, keterampilan memancing Taiwan tingkat menengah, buka izin streaming langsung baru dan keterampilan profesional. Melihat misi utama yang baru diaktifkan, Yu Feng menemukan arah baru untuk diperjuangkan. Menurut penjelasan sistem, setelah masa pemula berakhir, banyak manfaat akan menjadi jauh lebih sulit diperoleh. Memanfaatkan waktu yang tersisa di masa pemula, Yu Feng memutuskan untuk tidak berpuas diri dan membuat perubahan. Menurut 3 arah yang diberikan oleh misi sistem, Yu Feng mulai berpikir. Ketiga tugas ini, meskipun tanpa paralel, Yu Feng menyadari bahwa semuanya saling berkaitan setelah mempertimbangkannya dengan saksama. Misalnya, peningkatan keterampilan memancing dan popularitas toko memang memiliki hubungan yang melekat. Baru-baru ini, Yu Feng aktif di sekitar bagian sungai Wangjiazhuang. Pemancing yang dikenalnya sebagian besar berasal dari sekitar sana, itulah sebabnya nilai popularitas toko tersebut stabil. Alasan utamanya adalah Yu Feng belum memancing di tempat lain. Mengapa Yu Feng tidak pergi ke tempat lain? Salah satu alasannya adalah kondisi ikan tidak memungkinkan. Kedua, ia sangat menyadari keterampilannya sendiri, dan pergi ke tempat dengan permintaan penangkapan ikan yang lebih tinggi belum tentu menguntungkan baginya saat ini. Misalnya, ada kolam komersial yang terbuka untuk umum tidak jauh dari Wangjiazhuang. Yu Feng tahu tentang keberadaannya tetapi tidak pernah berpikir untuk pergi ke sana untuk menghabiskan sejumlah uang untuk bermain dan mencobanya. Sedangkan untuk live streaming, bahkan lebih erat kaitannya dengan masalah ini. Ada beberapa penonton yang jeli di antara para penonton, banyak kesalahan kecil Yu Feng juga disebutkan dalam siaran langsung, hanya saja dia tidak menganggapnya serius sebelumnya. Dengan pemikiran ini, Yu Feng hampir menemukan terobosannya. Prioritasnya tetap pada peningkatan keterampilan memancingnya terlebih dahulu, yang merupakan hal mendasar untuk menyelesaikan misi utama. Memikirkan hal ini, Yu Feng merasa memancing hari ini telah kehilangan daya tariknya. Karena dia punya cukup waktu untuk streaming langsung dan hasil tangkapannya tidak lebih rendah dari biasanya, Yu Feng memutuskan untuk berkemas. Hei, sobat, kamu main sampai jam berapa? Aku ada sesuatu yang harus dilakukan dan harus pergi dulu. Yu Feng memutuskan untuk memanggil. Ah, berangkat pagi-pagi sekali, tidak bisakah kalian tinggal sedikit lebih lama dan pergi bersama? Lei Lei, melihat Yu Feng hendak pergi, enggan meninggalkan tempat memancingnya yang produktif. Bagaimana kalau begini, tambahkan saya di WeChat sebagai teman. Saya akan mengirimkan alamat toko saya di WeChat, silakan kunjungi setelah Anda berkemas. Baiklah kalau begitu. Lei Lei menerima saran Yu Feng. Tak lama kemudian, Lei Lei ditambahkan sebagai teman baru di WeChat Yu Feng. Meskipun ia berkemas lebih awal hari ini, tangkapan Yu Feng masih cukup besar. Dia menimbang alat penangkap ikannya dan menemukan sekitar 30 hingga 40 pon ikan mas besar, masing-masing seberat lebih dari setengah pon. Yu Feng mengemas hasil tangkapannya ke dalam ember, menutupinya dengan pelindung ikan dan akhirnya meletakkannya. Setelah mengantarkan ikan ke pelanggan tetap, Yu Feng kembali ke toko pukul 4.30. Hal pertama yang harus dilakukan setelah kembali adalah menutup pintu dan menyerahkan misi. Ding! Selamat karena telah melampaui misi, menjelajahi perairan asing.